'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memories are ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. 'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mau share tentang kegiatan hari ini ya teman-teman. Di sini itu aku berkegiatan cuci mencuci piring. Ini tuh sebenarnya lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Ini aku langsung aja cuci-cuciin barang-barang yang tadi habis buat aku food prep. Dan aku juga pengen bagi tips nih gimana sih caranya bersihin pisau berwarna supaya nggak baret-baret tapi tetap masih kece gitu ya. Sekalipun pisau aku ini ya bukan tergolong pisau yang mahal gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa rawatnya, kalau bisa jaganya gitu ya, insya Allah itu tuh akan tetap kece aja seperti baru. Oke, di sini itu aku udah cuci-cuci semuanya. Ini mau aku bilas-bilas dulu, dan ini ada piring-piring juga. Ini tuh piring-piring bekasan aku tadi beli lontong gitu ya pagi-pagi. Masih tetap jajan nih ya lontong. Tapi aku beli lontong itu 5, terus aku makan 1, terus anak aku 1, terus anak aku 3 malah. Anak aku tuh doyan banget ya sama lontong isi. Jadi kapan-kapan aku pengen deh bikin lontong isi. Dan ini juga ada sedikit perabotan yang aku keluarkan dari kulkas kemarin ya teman-teman, tapi belum aku cuci. Jadi ini mau aku cuci dulu. By the way, sambil nungguin aku atau sambil nontonin aku berkegiatan seperti ini, kalian itu lagi ngapain sih teman-teman? Di jam segini tuh jam-jamnya lagi santai gitu ya teman-teman. Lagi enak-enaknya untuk beristirahat gitu. Semoga dengan nontonin video aku kalian itu bisa merasa terhibur juga ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini aku mau kasih tauin kalian, itu tuh tadi ada kotor, tadi tuh bekas getah gitu ya teman-teman. Cuman kalau kita itu gosok pakai kawat atau sikat kawat gitu, itu tuh otomatis si pisaunya itu akan lecet-lecet gitu, dan pasti akan ngelupas gitu dan rusak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku punya tipsnya. Sebelum dicuci pakai sabun, ini tuh aku kasih minyak sayur dulu ya teman-teman, atau minyak goreng gitu. Nah, aku kasih minyak goreng, tapi aku hanya usap-usap aja seperti ini. Nah, itu juga yang jadi alasan aku kenapa aku tuh nggak suka ini ya teman-teman, melihara kuku panjang gitu ya. Jadi ini untuk bersih-bersihin kayak gini tuh takut bokar bakar gitu ya. Bokar bakar apa sih? Ini loh kayak lecet-lecet gitu loh, kan nggak bagus gitu ya. Nah, ini dilanjut lagi, aku itu cuman lap-lap aja. Ini tuh pakai kainnya itu juga kain yang dari busa gitu loh teman-teman. Cuman ini tuh udah rusak. Nah, ini tuh aku beli merek bagus gitu ya. Nah, ini tuh bagus banget, bisa untuk pantat teflon atau bisa juga untuk teflonnya, karena dia itu nggak kawat besi gitu, tapi kain, dalamnya itu tetap busa. Cakep deh. Murah lagi teman-teman, cuma 5.000.
Oke, di sini udah selesai aja aku bersihinnya dan aku akan tunjukin ke kalian kalau ini tuh tanpa tergores, tanpa bokar bakar gitu ya teman-teman. Tapi kondisinya akan tetap bersih dan cincelang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagus lagi kan? Mantep banget deh. Boleh dicoba ya teman-teman, ini tuh bisa efektif untuk yang lain juga, kayak misalkan bersihin baskom atau bersihin yang lain-lainnya kayak pisau-pisauan yang lain juga bisa kayak gitu. Oke, di sini dilanjut lagi, aku mau cuci tampah. Ini tampahnya itu belum aku cuci. Jadi ini mau aku cuci dulu supaya semuanya itu udah langsung bersih ya. Jadi aku tuh meninggalkan kantor aku ini kantor pink aku ini supaya kondisinya tetap masih bersih gitu. Jadi istirahat tuh hawanya tenang aja gitu ya teman-teman, kalau kantornya tuh udah bersih gitu ya. Hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. By the way, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin aku sampai di detik ini. Semoga rezeki kalian itu bertambah ya teman-teman, dan semoga hajat apapun yang kalian inginkan itu bisa terwujud dengan segera. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi ngejar 1K dan 4K-nya, semoga segera tercapai ya teman-teman. Selalu semangat, selalu konsisten ya. Fokus sama tujuan kalian itu nge-YouTube itu mau apa. Dan buat teman-teman yang udah monet, semoga kalian itu bisa gajian ya di setiap bulannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini dilanjut untuk kegiatannya. Di sini aku itu lagi angkat-angkatin baju karena aku tuh pengen nyuci gitu ya teman-teman. Suami aku tuh belum sempet nyuci, jadi ya udah deh, ini aku mau cuci. Cuman untuk jemurinnya nanti malam itu suami aku yang jemurin ya. Nah, ini aku angkat-angkatin dulu karena ini tuh udah jemuran dari yang semalam gitu ya teman-teman, dan udah kering gitu. Karena aku pengen ada rencana mau cuci baju anak aku. Nah, untuk mencuci baju anak itu yang ada sablon-sablonnya gitu ya teman-teman, dan memang sablonnya itu bagus, maksudnya yang sablonannya itu mulus gitu loh teman-teman. Nah, itu tuh jarang ya pakai mesin cuci, karena kalau pakai mesin cuci pasti akan rusak gitu teman-teman. Jadi lebih amannya itu mendingan dikucek-kucek aja sedikit. Lagi pula anak aku itu kan nggak main kotor-kotoran gitu ya teman-teman. Jadi ya masih bisa dikondisikan lah kalau hanya dikucek-kucek gitu aja. Oke, di sini aku juga mau bersihin pembuangan air ini ya teman-teman, laundry room aku. Nah, di sini itu udah kotor banget. Terus ini tuh kan namanya pembuangan air gitu ya. Terus suami aku itu kan belum bikinin saluran yang selang langsung ke dalam pembuangan air gitu loh, maksudnya yang langsung ke salokan gitu ya, itu tuh belum ya teman-teman, karena kemarin itu kan posisinya nggak seperti ini kan dirubah, jadi kan pasti otomatis si selangnya itu pasti berubah gitu ya teman-teman. Jadi belum ada waktunya, makanya ya udah di airnya pasti buangnya ke sini, dan udah jelas banget ya teman-teman, pasti banyak debu-debu cantiknya gitu yang nempel ke si ini lantainya. Dan ini kalau nggak dibersihin selama 1 minggu ya seperti ini teman-teman. Nah, ini selama seminggu aja udah kayak gini ya teman-teman, apalagi kalau didiamkan berbulan-bulan, masya Allah. Nah, di sini itu aku juga bersihin dindingnya. Nah, ini dindingnya itu berwarna putih, kenapa? Itu tuh karena kadar airnya dulu itu memang berzat besi gitu ya. Jadi tuh kadar besinya itu terlalu tinggi gitu loh teman-teman. Jadi merusak keramik. Dan kalian yang udah nontonin aku video makeover aku, kenapa aku tuh sampai makeover kamar mandi itu tuh karena rusak banget ya. Ditambah lagi memang anak aku itu ternyata bebas toilet training itu karena dia itu minta kamar mandi baru ya. Jadi alhamdulillahirobbil alamin ya, kamar mandinya juga jadi rapi, terus anaknya juga toilet trainingnya lulus. Nah, di sini aku sikat-sikatin aja nih teman-teman, dan ini
Sebenarnya yang hitam-hitam itu bisa hilang ya teman-teman. Aku udah beli pembersihnya, cuman belum nyampe nih teman-teman. Nanti kalau udah nyampe aku akan unboxing dan aku akan ulang lagi ini bagian yang hitam-hitamnya itu supaya bisa cinclong. Karena kalau aku ngerebus citron terus aku kasih baking soda sama aku kasih cuka air gitu ya. Nah itu tuh waktunya itu nggak bisa cepet gitu ya teman-teman. Jadi aku males, jadi ya udah deh aku udah beli cairan pembersihnya ya, semoga aja efektif dan bisa hilang. Nah di sini aku mau lanjut lagi untuk cuci-cuci bajunya nih teman-teman. Nah ini yang aku bilang, ini tuh baju anak aku yang sablonannya itu lumayan halus. Jadi kalau misalkan sablonan ini tuh dimasukin di mesin cuci dan digiling gitu pasti akan rusak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh ini aku kucek-kucek aja seperti ini, karena anak aku memang nggak mainan kotor-kotoran dan makan juga nggak belepotan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh aku itu kucek-kucek aja seperti ini. By the way, sambil nungguin aku berkegiatan kayak gini, aku juga pengen sharing nih teman-teman. Kemarin itu ada yang komen sama aku, kalau bukan komen ya, maksudnya memberi saran gitu, memberi saran kalau lebih baik itu nggak usah pakai backsound atau nggak usah pakai musik gitu ya teman-teman. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk backsound aku ini emang aku tuh udah suka banget sebelum aku nge-YouTube. Kenapa? Aku itu nontonin vlognya Hanata Family ya teman-teman. Nah di video Hanata Family itu aku itu terpincut dari suara musiknya itu. Nah saat itu musiknya itu memang bikin banget semangat gitu ya, karena memang aku tuh penggemar musik teman-teman sebenarnya. Aku kalau misalkan pelarian aku tuh bete atau gimana gitu, aku tuh lebih suka dengerin musik. Nah saat editing aja teman-teman, itu tuh aku sambil dengerin musik gitu ya, supaya mood aku tuh bagus, terus lebih enjoy aja gitu ya. Karena kan beda-beda orang ya teman-teman. Kalau kalian gimana nih untuk ngilangin rasa bad moodnya, atau gimana cara balikin moodnya itu supaya good banget gitu. Karena jujur aja ya teman-teman, kalau mood kita itu jelek, nah kita itu saat dubbing itu pasti berantakan banget pasti. Ya contohnya gini teman-teman, saat bangun tidur kayak gitu ya. Kalau bangun tidur terus langsung lanjut dubbing, itu pasti acak adul deh teman-teman. Pasti banyak yang melengsong sana, melengsong sini, lari sana, lari sini obrolannya. Nah tapi kalau misalkan kondisinya fokus dan memang kondisinya itu lagi tenang, lagi happy, pasti suaranya juga ikut happy. Nah gimana caranya supaya suara aku ini bisa nyampe juga ke kalian dan bisa memotivasi kalian juga supaya kalian itu tetap semangat dan enjoy. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk mantengin dari menit pertama atau detik pertama sampai dengan detik terakhir sampai di atas 10 menit itu pasti waktunya tuh jenuh banget. Aku yakin dan aku jamin itu pasti jenuh banget, karena menurut aku kalau dubbing terus polosan kayak gitu kayak orang kultum teman-teman. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya, enjoynya gimana. Dan mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.